wabarakatuh. Di tool episode 2 kali ini saya akan membahas tentang multimeter. Multimeter berasal dari dua kata, yaitu multi dan meter, di mana multi artinya banyak sedangkan meter artinya ukuran. Jadi alat ini bisa dilakukan untuk berbagai macam pengukuran, yaitu terutama untuk pada pengukuran kelistrikan. Multimeter secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu multimeter analog maupun multimeter digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas multimeter analog. Multimeter yang saya gunakan adalah mereknya Sanwa. Yang merek ini adalah yang cukup proper untuk pengukuran ya. Jadi gunakan alat yang proper untuk pengukuran sehingga pengukuran Anda menjadi akurat. Sebelum kita melakukan uji coba pengukuran menggunakan multimeter, kita observasi alatnya terlebih dahulu mengenai bagian-bagian dan fungsinya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari multimeter ini, kemudian fungsi dari bagian tersebut. Yang pertama, di bagian sini ada skala jarum. Kemudian dalam skala jarum ada sebuah jarum penunjuk, di mana jarum itu akan menunjukkan seberapa besar ukuran dalam pengukuran. Kemudian di sini ada skrup penyetel, yaitu apabila jarum pada saat netral belum berada di posisi 0, berarti bisa dilakukan set 0 dengan menggunakan skrup ini. Kemudian ke bagian sebelah kiri di sini ada sebuah kalibrasi ohm, yaitu untuk melakukan set 0 pada pengukuran ohmmeter. Kemudian di bagian sini ada skala, yaitu dimana digunakan untuk memilih tentang pengukuran yang kita lakukan. Kemudian di sini ada selektor untuk memilih, dan kemudian di sini ada dua probe yang nanti digunakan untuk pengukuran. Kemudian akan saya jelaskan skala pada pilihan ini. Jadi di sini ada DCV atau untuk pengukuran voltase atau tegangan DC. Kemudian di sini ada ACV, yaitu digunakan untuk pengukuran tegangan AC atau arus bolak-balik. Dengan di sini ada DCA atau untuk mengukur arus pada tegangan DC atau searah. Kemudian di sini ada pilihan dari ohmmeter, yaitu untuk mengukur hambatan dari sebuah kabel atau apalah yang berbentuk dengan hambatan. Kemudian di sini ada off, di sini ada C atau dalam kurung mikrofarad untuk mengukur kapasitas kapasitor. Pada skala DCV maupun ACV itu dijumpai sebuah angka, yaitu dari, kalau di DCV terlebih dahulu itu ada 0,1, 0,25, 2,5 sampai dengan 1000. Maksudnya di sini apabila kita melakukan pengukuran DCV atau tegangan pada sumber DC, yaitu kita memilih ring yang tepat. Bagaimana caranya memilih ring yang tepat? Yaitu adalah dengan kita mengetahui berapa besar yang akan kita ukur. Misalkan kita akan mengukur aki dengan tegangan 12 volt, maka kita gunakan yang terdekat tapi lebih tinggi dari 12. Misalkan di sini adalah 50. Sedangkan jika kita mengukur misalkan baterai dengan 9 volt, maka kita cari tegangan atau pilihan yang di atasnya tetapi paling dekat, yaitu adalah 10. Dan kemudian ACV atau tegangan AC, misalkan di sini juga ada 10, 50, 250 dan 750. Cara menggunakannya sama dengan DCV, yaitu kita misalkan pada arus rumah tangga yaitu yang 220, maka kita cari pilihan yang paling dekat tetapi lebih tinggi, yaitu 250. Kemudian di sini ada DCA, yaitu untuk pengukuran ampere pada sumber DC. Tetapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan ini ya, karena ini
kalau DCA itu arusnya sangat kecil. Mungkin kalau misalkan dipakai di elektronika masih mungkin, tapi misalkan dipakai di otomotif ini kurang saya sarankan ya. Lebih baik menggunakan alat yang lebih proper seperti ampere meter atau voltmeter. Kemudian di sini ada pengukuran ohm atau ohmmeternya. Di sini ada kali 1, kali 10, kali 100 dan kali 1K. Berbeda dengan DCV dan ACV. Di ohmmeter ini difungsikan untuk mengukur hambatan sebuah penghantar seperti misalkan kabel atau sebuah koil juga bisa yang berupa hambatan. Maksud kali 1 adalah apabila nanti mengukur hasil yang didapat di sini dikalikan 1. Misalkan pada selektor kita masukkan ke 1, maka nanti misalkan di sini hasilnya 5, berarti hasilnya 5. Kemudian kita misalkan pada posisi 10, hasil pengukuran di sini jarum menunjukkan angka 5, berarti hasilnya 50 dan seterusnya. Kemudian di sini ada C mikrofarad, yaitu untuk mengukur kapasitas dari kapasitor. Pada pengukuran DCV, kita pertama kali adalah melihat berapa voltase yang akan kita ukur. Yang pertama, misalkan kita akan mengukur sebuah baterai ini, maka kita lihat spek dari baterainya terlebih dahulu. Di situ ada size 1,5 volt. Berarti kita harus memilih paling dekat tetapi lebih dari 1,5 volt. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah pilihan 0,25, 2,5, kemudian 10, 50, 250 dan 1000. Mana yang paling dekat dan kemudian di atasnya yaitu adalah 2,5. Maka kita posisikan pada 2,5. Setelah itu kita langsung melakukan pengukuran, yaitu hitam untuk negatif, kemudian merah untuk positifnya. Kita langsung lihat menggunakan skala 2,5, berarti kita melihat pada skala 150. Kemudian yang kedua, di situ tertulis 9 volt, maka kita cari 10 ya. Karena kita menggunakan skala 10, maka kita lihat pada angka 10. Selanjutnya kita akan mengukur sebuah hambatan atau ohm. Jadi speaker kecil ini memiliki hambatan. Berapa hambatannya? Mari kita baca. Karena kita tidak mengetahui hambatannya, maka kita langsung saja melakukan pengukuran. Yang pertama, misalkan kita pakai kali 1 terlebih dahulu untuk yang paling kecil. Kita set 0 terlebih dahulu. Bebas ya. Pada pengukuran hambatan kita langsung melihat pada skala ohm. Nah, di sini langsung terbaca apabila hambatan yang diukur lebih besar, biasanya jarum belum bergerak seperti itu, maka kita bisa naikkan lagi. Misalnya masih belum terbaca, kita naikkan lagi. Apabila belum terbaca lagi, kita naikkan lagi sampai 1K. Tetapi ketika kita memindah selektor ini, maka kita harus lakukan set 0 ulang. Seperti itu. Kemudian di sini sudah ada sebuah kapasitor kecil ya. Nah, itu dia. Kita ukur berapa kapasitasnya.
Jadi di sini ada positif dan negatif. Kita pastikan yang sesuai. Pada pengukuran kapasitas kapasitor, yaitu kita menggunakan C atau dalam kurung mikrofarad. Untuk pembacaannya kita langsung lihat pada C dalam kurung mikrofarad. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran ACV atau tegangan AC, yaitu yang biasa pada rumah tangga. Kita akan mencoba mengukur pada stop kontak ini. Karena tegangan AC, maka kita tidak harus memilih yaitu hitam dan merahnya. Boleh dibalik-balik, enggak masalah karena ini tegangan arusnya pun bolak-balik. Yang pertama adalah kita memilih selektornya, ya karena listrik rumah tangga adalah sekitar 220, maka kita cari yang terdekat tetapi di atasnya. Kalau di sini ada sebuah pilihan 10, 50, 250, 750, maka kita pilih yang 250. Kemudian kita langsung pengukuran. Karena kita memilih selektor pada 250, maka kita langsung baca pada V250. Setelah kita melakukan pengukuran atau menggunakan multimeter ini, maka kita posisikan saklar pada posisi off. Selain untuk memperpanjang usia alat ini, juga untuk memperpanjang usia baterai. Kemudian kita lipat kabelnya, kita masukkan seperti ini, kemudian kita tutup alatnya dan kita simpan pada tempat yang aman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman Anda supaya teman Anda juga mengetahui apa yang Anda ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.